Minggu kemarin sudah kita jelaskan tentang kebutuhan air tanaman. Definisi kebutuhan air tanaman adalah jumlah air yang diperlukan untuk mengembalikan kelembapan tanah ke kondisi yang optimum, yaitu kapasitas lapang. Yang besarnya kebutuhan air tanaman itu sama dengan besarnya evapotranspirasi untuk lahan kering, dan untuk lahan padi sawah itu besarnya kebutuhan air tanaman itu sama dengan evapotranspirasi ditambah perkolasi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kebutuhan air irigasi. Kebutuhan air irigasi dapat didefinisikan sebagai suatu jumlah air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman di samping curah hujan, kemudian aliran air yang lainnya yang masuk ke lahan, seperti air bumi yang naik secara kapiler dan aliran samping yang masuk ke lahan. Sehingga kebutuhan air irigasi bisa ditulis dalam bentuk rumus. Kebutuhan air irigasi neto atau kebutuhan air bersih sama dengan evapotranspirasi atau kebutuhan air tanaman untuk lahan kering, itu besarnya sama dengan evapotranspirasi. Sedangkan untuk padi sawah, evapotranspirasi plus perkolasi dikurangi curah hujan, dikurangi aliran air yang masuk ke lahan yang berasal dari air bumi yang naik secara kapiler dan aliran samping yang masuk ke lahan. Nah, ini kebutuhan air irigasi ya, bedanya dengan kebutuhan air tanaman. Pada saat curah hujan sama dengan 0, maka kebutuhan air irigasi sama dengan kebutuhan air tanaman atau evapotranspirasi. Pada saat curah hujan lebih tinggi daripada kebutuhan air irigasi, pada saat curah hujan lebih tinggi daripada kebutuhan air tanaman, maka nilai I-nya sama dengan negatif, artinya tidak perlu irigasi. Sedangkan pada saat curah hujan lebih rendah dari evapotranspirasi, maka nilai irigasinya adalah itu positif, jadi perlu irigasi. Ya, rumus ini adalah kebutuhan air irigasi bersih, artinya kebutuhan air irigasi atau jumlah air yang sampai ke daerah perakaran. Tidak termasuk kehilangan air selama proses irigasi. Jadi selama proses irigasi itu proses yang mengalirkan air dari sumber air sampai ke daerah perakaran. Ya, nanti kita bahas kehilangan-kehilangan air apa saja yang terjadi selama proses irigasi. Ya, kita mulai contoh soal untuk menghitung kebutuhan air irigasi. Pada fase tumbuh awal tanaman kedelai selama 1 bulan, saya diperoleh data agrohidronomi sebagai berikut. Koefisien tanaman 0,5, evapotranspirasi referen 8 mm per hari, curah hujan 8 mm per bulan. Tidak ada air KBR dan tidak ada rembesan masuk. Berapa meter kubik kebutuhan air irigasi untuk 100 hektar tanaman kedelai? Ya, tahap pertama dihitung dulu kebutuhan air tanaman itu sama dengan evapotranspirasi. Jadi adalah koefisien tanaman 0,5 dikalikan evapotranspirasi referen 8. Ini sama dengan 4 mm per hari. Untuk 1 bulan 30 hari, jadi 4 dikalikan 30 diperoleh 120 mm per bulan. Itu kebutuhan air tanaman. Kebutuhan air irigasi sama dengan kebutuhan air tanaman atau evapotranspirasi dikurangi presipitasi. 120 dikurangi 80 sama dengan 40 mm. Kebutuhan air irigasi dalam satuan tinggi air adalah 40 mm. Sedangkan dalam satuan meter kubik, berapa untuk luasan 100 hektar? Adalah tinggi dikalikan luas. Tingginya 40 mm harus dijadikan meter, yaitu dengan cara dikalikan 0,001. Dikalikan
100 hektar sama dengan 10/6 meter persegi. Jadi diperoleh 40.000 meter kubik. Jadi 0,001 ini untuk berubah kebutuhan air irigasi milimeter menjadi kebutuhan air irigasi satuan meter. Ya, bentar, saya ke belakang sebentar. Ya, ya ini ya, ini pada tahap perencanaan kalian bisa mempersiapkan berapa apa itu tandon air yang harus dipersiapkan untuk luas 100 hektar ini 1 bulan awal ya, 40.000 meter kubik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana melaksanakannya? Apakah irigasi ini diberikan setiap hari? Apakah setiap 2 hari sekali? Apakah 3 hari sekali? Apa sehari 2 kali? Nah, ini akan kita bahas berikutnya. Jadi kapan harus diirigasi? Apakah 2 hari sekali? Apakah setiap hari? Apa 2 hari sekali? Ya. Nah, ini tergantung dari berbagai hal ya. Nah, ini yang kita sebut interval irigasi atau frekuensi irigasi. Itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertama, evapotranspirasi. Semakin besar evapotranspirasi, maka interval irigasinya semakin besar evapotranspirasi, maka interval irigasinya semakin kecil. Jadi semakin sering diirigasi. Itu juga sebaliknya. Semakin kecil evapotranspirasi, maka interval irigasi semakin besar atau semakin jarang perlu diirigasi. Yang kedua, kedalaman pembasahan irigasi atau kedalaman akar. Jadi seberapa dalam tanah dibasahi sampai kapasitas lapang. Ya. Itu yang pertama. Semakin dalam tanah dibasahi sampai kapasitas lapang, maka interval irigasi semakin besar, jadi semakin jarang diirigasi. Berikutnya dipengaruhi oleh kemampuan tanaman menyerap air. F. Jadi konstanta F ini menunjukkan kemampuan tanaman menyerap air, yaitu fraksi air tersedia yang dapat diserap oleh tanaman. Jadi dari air tersedia itu berapa persen atau berapa bagian yang bisa diserap oleh tanaman. Tentu berikutnya adalah dipengaruhi oleh air tersedia, yaitu kapasitas lapang dikurangi titik layu permanen. Ya, jadi kedalaman pembasahan dalam satuan meter, F tidak ada satuannya, kapasitas lapang dan titik layu permanen dalam satuan milimeter per meter, sehingga pembilang itu satuannya menjadi milimeter, ya, karena meter dikalikan milimeter per meter, jadi tinggal milimeter. Dibagi evapotranspirasi satuannya milimeter per hari, jadi milimeter dibagi milimeter per hari, jadi satuannya hari. Jadi interval irigasi ini satuannya hari. Sekian hari
sekali perlu diirigasi. Atau mengandung arti juga apabila sekian hari tidak ada hujan, maka perlu diirigasi. Ya, kemudian nilai F kali air tersedia ini bisa diringkas menjadi kapasitas lapang dikurangi titik kritis. Titik kritis adalah kadar air tanah di mana apabila kadar air tanah itu lebih rendah dari titik kritis, maka pertumbuhan dan hasil tanaman akan menurun secara signifikan. Titik kritis. Kemudian kapasitas lapang dikurangi titik kritis ini bisa diringkas menjadi air tersedia optimum. Di air tersedia optimum itu kapasitas lapang dikurangi titik kritis, ya. Jadi kita mengenal status kelembapan tanah, air tersedia optimum, air tersedia maksimum, itu dari kapasitas lapang dikurangi titik layu permanen, dan air tersedia aktual, itu hasil pengukuran kadar air tanah. Ya. Itu bisa dirubah menjadi air tersedia aktual. Ya, kembali bahwa satuan dari kadar air tanah kemarin adalah persen berat kering, persen volume, bisa persen air tersedia, bisa milimeter per meter kedalaman tanah. Ya, itu interval irigasi ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhinya dan juga bagaimana menghitungnya interval irigasi. Ya, jadi interval irigasi ini dihitung berdasarkan faktor-faktor yang tadi ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian, kalau perlakuannya itu berbagai interval irigasi, misalnya perlakuannya diirigasi setiap hari, diirigasi 3 hari sekali, diirigasi 6 hari sekali, diirigasi 9 hari sekali, itu adalah salah satu tujuannya adalah mencari nilai F ini. Ya. Nilai F ini supaya hasil penelitian kita bisa digunakan di tempat lain, di daerah lain, dan juga pada waktu yang lain. Ya. Kalau kita menyimpulkan interval irigasi yang bagus sekian hari sekali atau 6 hari sekali, maka itu tidak bisa diaplikasikan. Karena kalau iklimnya berbeda, tempatnya berbeda, nggak akan berbeda-beda ya. Tidak bisa. 6 hari sekali di Bogor, itu bisa jadi tanaman masih hidup. Tapi kalau 6 hari di Jawa Timur, tanamannya sudah mati ya, kekeringan ya. Itu jelas sekali. Jadi air itu sangat responsif ya terhadap lingkungan tumbuh. Ya, terhadap lingkungan tumbuh. Ya, ini contoh-contoh penelitian untuk menghitung nilai F ya. Ini kalian bisa baca eh, tulisan-tulisan ini ada di Jurnal Agronomi Indonesia. Misalnya untuk padi koko itu nilai F-nya diperoleh sebesar 83,36% pada inisiasi bunga. Kemudian nilai 137,14% pada fase primordia. 116 pada 116,65% pada fase pengisian sampai panen. Ya, gini kalau kalian perhatikan fraksi air tersedia yang biar diserap kok bisa sampai di atas 100%. Artinya tanaman padi koko ini, kualitas ini ya, mampu menyerap air sampai di bawah titik layu permanen. Ya, itu disebabkan karena padi koko ini lebih tahan kekeringan dibandingkan standar titik layu permanen yang kita pakai adalah bunga matahari. Ya, jadi padi koko lebih tahan dibandingkan standar titik layu permanen untuk tanaman bunga matahari. Ya ini, jadi jangan kaget kalau penelitian untuk tanaman tahan kering mampu menyerap air sampai di bawah titik layu permanen matahari. Ya. Untuk kencur 48% nilai F-nya. Kemudian untuk kacang hijau, nah ini sebentar, belakang sebentar.
Nah, baik. Jadi untuk kacang hijau itu diperoleh eh, kesimpulan bahwa interval irigasi 6 hari atau keadaan air tanah sebelum irigasi, ya, informasi ini yang bisa berlaku untuk pada kondisi iklim yang berbeda maupun tempat yang berbeda. Sedangkan kesimpulan interval irigasi 6 hari ini hanya berlaku pada saat penelitian saja ya. Nah, ini yang berikutnya ini berguna untuk implementasi apabila diimplementasikan di luar waktu penelitian dan di tempat lain dari lokasi penelitian. Ya, keadaan air tanah sebelum irigasi dari hasil pengukuran bisa juga dengan hasil penghitungan diperoleh 72,63% air tersedia. Jadi kalau keadaan air tanah sebelum irigasi 72,63% air tersedia, itu berapa persen air tersedia yang sudah bisa diserap oleh tanaman? Ya, 100% air tersedia dikurangi 72,63% diperoleh ini. Kalau kadar air tanah sebelum irigasi 68,95% air tersedia, maka nilai F atau fraksi air tersedia yang bisa diserap oleh tanaman atau air yang sudah diserap oleh tanaman adalah 100% dikurangi 68,95% ya. Itu seterusnya ya. Ya, ini contoh-contoh penelitian yang terkait dengan interval irigasi ya untuk mendapatkan nilai F. Karena kalau kita sudah dapat nilai F, maka ini bisa digunakan pada waktu yang lain, baik pada tempat yang sama maupun pada tempat yang berbeda. Nah, ini kalian bisa baca di jurnal-jurnal ini. Contoh berikutnya, untuk perencanaan irigasi padi koko, mahasiswa mencari literatur kemampuan padi koko menyerap air atau F dan memperoleh nilai sebesar 83% yang tadi ya, selama masa awal pertumbuhan sampai inisiasi bunga. Analisis data agrohidronomi lainnya, nah ini dari lahan, setelah lahan kalian analisis kadar airnya seperti kalian praktikum, ini tergantung dari berbagai hal, tergantung dari tempatnya, dari tekstur tanahnya. Ya. Masa lapang 35%, 350 mm per meter, titik layu permanen 150 mm per meter, kedalaman pembasahan irigasi 30 cm, kemudian evapotranspirasi harian, ini sudah kalian hitung, berdasarkan koefisien tanaman dikalikan evapotranspirasi referen, boleh, atau berdasarkan koefisien evapotranspirasi dikalikan evaporasi panci, boleh, mendapatkan evapotranspirasi tanaman. Berapa interval irigasinya? Masukkan rumus tadi. Di kedalaman pembasahan 30 cm atau 0,3 cm. 0,3 meter. F 83% atau 0,83. Dikalikan kapasitas lapang 350 dikurangi titik air permanen dibagi evapotranspirasi sehingga diperoleh 10 hari sekali. Ya. Peroleh 10 hari sekali. Ya. Jadi 10 hari sekali melakukan irigasi. Karena kebutuhan irigasinya 5 mm, kebutuhan air tanamannya. Jadi kalau 10 hari sekali ya 10 kali 5. Dan 50 mm setiap kali melakukan irigasi. Ya, kebutuhan air irigasinya. Ya. Ya. Nah, ini tidak ada curah hujan, ya, tidak ada curah hujan. Dan makanya kebutuhan air irigasi sama dengan kebutuhan air tanaman. Jelas ini ya. Ya, kemudian contoh berikutnya, untuk perencanaan pengelolaan air kacang hijau, mahasiswa mencari literatur pengelolaan air kacang hijau dan memperoleh info bahwa kadar air tanah 73% air tersedia sebelum irigasi. Ya. Dan analisis data agrohidronomi diperoleh kapasitas lapang 450 mm per meter, titik layu permanen 150 mm per meter. Kedalaman pembasahan irigasi 30 cm, evapotranspirasi 5 mm. Tanyanya berapa hari tidak ada hujan, tanaman kacang hijau harus diirigasi.
Ya, berapa hari tidak hujan, tidak ada hujan, itu sama artinya dengan interval irigasi ya. Berapa hari interval irigasi. Ya, dihitung dulu air tersedia, itu 450, kapasitas lapang dikurangi titik layu permanen. Kemudian dihitung nilai F sama dengan 100% air tersedia dikurangi 73% air tersedia. Kadar air tanah sebelum irigasi, 73% air tersedia. Ini sama dengan 27% air tersedia. Jadi hari tidak hujan sama dengan interval irigasi, itu kedalaman pembasahan 0,3 dikalikan nilai F 0,27 dikalikan kapasitas lapang kurang titik layu permanen atau air tersedia 300 bagi 5. Jadi diperoleh 5 hari. Ya. Oh, jelas ya? Kalau tidak jelas, tanya ya. Ya, ini contoh untuk tanaman kedelai. Ini tabel karakter tanaman kedelai terkait dengan agrohidronomi. Umur tanaman kedelai fase awal 1-4 minggu setelah tanam, fase pertengahan 5-8, kemudian fase akhir 9-12. Kemudian yang terkait dengan karakter agrohidronomi yang terkait dengan umur tanaman, koefisien tanaman ya. Fase awal 0,5, fase pertengahan 1,25 kedelai, fase akhir 0,75. Kemudian yang terkait dengan umur tanaman juga kedalaman akar. Kalau misalnya pembahasan irigasinya sama dengan kedalaman akar ya. Kedalaman akar 50 cm, 100 cm, 100 cm. Evapotranspirasi referen itu tidak ada kaitannya dengan umur tanaman ya. Evapotranspirasi referen kaitannya dengan kondisi iklim ya. Kondisi iklim. Ya, ini kondisi iklim pada saat fase awal itu sedemikian rupa jadi sehingga setelah dihitung-hitung dengan rumus Penman-Montet misalnya itu ketemu evapotranspirasi referen 8 mm per hari ya. Fase pertengahan 8 mm per hari, fase akhir 7 mm per hari. Pertanyaannya berapa frekuensi irigasi jika kapasitas lapang 40%? Ya, perhatikan 40% volume ya. Titik layu permanen 20% volume ya. Jadi kadar air tanah itu bisa persen volume, persen berat kering, milimeter per meter, dan persen air tersedia. Ini persen volume. Tanaman mengalami stres air jika kelembapan tanah kurang dari 25% volume. Jadi tanaman mengalami stres air jika kelembapan tanah kurang dari 2 nilai tertentu, ini adalah titik kritis ya, titik kritis ya. Jadi kita menggunakan rumus kedua, D kali kapasitas lapang kurang titik kritis dibagi evapotranspirasi. Ya, ini interval irigasinya. Di kedalaman akar atau kedalaman pembasahan 50 cm itu sama dengan 0,5. Kapasitas lapang 40 dikurangi titik kritis 25 dikalikan 10 itu untuk merubah persen volume menjadi milimeter air per meter. Jadi angka 10 ini untuk merubah satuan kadar air dalam satuan persen volume menjadi satuan milimeter per meter. Dibagi evapotranspirasi adalah koefisien tanaman 0,5 dikalikan evapotranspirasi referen. Jadi diperoleh 19 hari. Ya. Nah, ini untuk PR kalian kerjakan untuk fase kedua ya dan fase ketiga. Kalau tidak paham bisa ditanyakan. Ya, ada yang tanyakan? Tadi adalah interval irigasi ya. Berapa hari sekali harus diirigasi atau berapa hari tidak hujan harus diirigasi. Seperti contoh ini kalau kalian memperoleh misalnya 19 hari sekali kalian harus melakukan irigasi, kalian boleh merigasi 10 hari sekali boleh, tanamannya tidak apa-apa ya. Kalau kalian mengirigasinya 25 hari sekali, nah ini tanamannya sudah keburu layu ya, keburu mati ya. Ya, jadi kalau 19 hari ini adalah batas maksimalnya ya. Kalau 17 hari sekali boleh ya. 15 hari sekali boleh, kurang dari ini boleh ya.
Ya, itu adalah interval irigasi. Baik, selanjutnya tadi setelah kita mengetahui berapa kebutuhan air irigasi yang harus sampai ke daerah perakaran, sekarang berapa volume atau volume irigasi itu kebutuhan air irigasi yang harus dikeluarkan dari sumber air. Berapa volume irigasi yang harus dikeluarkan dari sumber air. Ya. Itu tergantung dari kehilangan air selama proses irigasinya, proses penyaluran air dari sumber air sampai ke daerah perakaran. Ya. Nah, itu sebentar, saya ke belakang sebentar. Baik, lanjut. Efisiensi irigasi. Ya, jadi kehilangan air pada saat menyalurkan air dari sumber air sampai ke pintu masuk lahan itu disebabkan karena pertama evaporasi, ya, evaporasi karena ini saluran terbuka. Kemudian aliran merembes ke samping, aliran samping, atau perkolasi, ya. Nah, ini adalah kehilangan air dari sumber air sampai ke lahan. Jadi bagaimana cara untuk meningkatkan efisiensi irigasi dari sumber air sampai ke lahan? Itu dengan mengurangi komponen-komponen yang menyebabkan kehilangan air tadi. Ya, kalau misalnya dengan cara menggunakan pipa, kalau menggunakan pipa berarti evaporasinya berkurang, ya, dan rembesan tidak ada. Nah, bisa hampir 100% dari sini sampai ke lahan. Nah, hanya asal pipanya nggak bocor, nggak sambungannya nggak bocor, ya. Ya, kemudian dari lahan, kemudian masuk dari pintu lahan masuk ke lahan itu juga terjadi kehilangan karena perkolasi, diperkolasi dengan juga karena aliran samping atau aliran permukaan, ya. Nah, ini ada pematang, jadi tidak ada aliran samping, tapi adanya aliran, tidak ada aliran permukaan, tapi aliran samping, ya. Tapi kalau ini tidak ada pematang, nah itu berarti bisa aliran samping, ya, aliran permukaan, ya. Ya, nah ini bagaimana cara menguranginya ya dengan teknik budidaya yang mengurangi perkulasi dan aliran samping, ya.
Kemudian setelah sampai karena ini luasannya sangat luas, ya, sehingga penyebaran airnya itu dari ujung dan pangkal ini kan berbeda, ya. Sehingga yang sampai ke daerah perakaran itu rata-ratanya bisa tidak sama dengan kebutuhan air irigasi, ya, di daerah perakaran. Ini disebut efisiensi storage, ya. Ya, jadi dari 3 tahap itu bisa kita rumuskan komponen-komponen dari efisiensi irigasi. Yang pertama efisiensi saluran pembawa air sama dengan 100% kali air yang sampai ke lahan dibagi air yang diambil dari sumber air. Ya. Kemudian yang kedua efisiensi aplikasi air itu adalah 100% kali air yang sampai ke daerah perakaran dibagi air yang sampai masuk ke lahan. Ya. Kehilangan air selama di lahan itu karena terjadinya aliran permukaan, juga aliran samping, ya, dan juga perkolasi dalam atau deep percolation. Deep perkolasi yang meninggalkan daerah perakaran. Kemudian yang ketiga, efisiensi penampungan atau efisiensi of storage itu adalah 100% kali air yang sampai ke daerah perakaran dibagi kebutuhan air irigasi neto. Ya, ini yang kita hitung tadi, kebutuhan air irigasi WN, ya. Di air neto atau kebutuhan air irigasi bersih, ya. Itu adalah evapotranspirasi itu untuk dikurang kalau tidak ada curah hujan, atau evapotranspirasi dikurangi perkolasi, dikurangi presipitasi, dikurangi hujan. Kalau di sawah juga evapotranspirasi ditambah perkolasi dikurangi presipitasi, ya. Jadi evapotranspirasi itu kalau tidak ada hujan. Kalau kita ukur berdasarkan kelembapan tanah, sensor kelembapan tanah adalah kapasitas lapang dikurangi kadar air sebelum irigasi, ya. Nah, ini berbagai cara untuk menghitung kebutuhan air irigasi neto, ya. Kemudian berapa air yang harus dikeluarkan dari sumber? Nah, ini bisa kita turunkan dari 3 rumus efisiensi tadi. Jadi jumlah air yang harus dikeluarkan dari sumber, nah ini dari rumus yang pertama tadi. Kemudian turunkan, gabungkan antara rumus 1 dan kedua, gabungkan 1, 2, 3, jadi seperti ini dan bisa dirumuskan seperti ini, ya. Jadi WR atau water yang harus diambil dari reservoir itu sama dengan efisiensi storage dikalikan kebutuhan air irigasi neto dibagi efisiensi aplikasi dikalikan efisiensi of conveyance, ya. Ya, ini rumus efisiensi irigasinya, ya. Dikaitkan dengan kebutuhan air yang harus diambil dari sumber air, ya. Ya, jadi kalian sudah selesai, bisa, ya. Kalian bisa meyakinkan bahwa tanaman kalian tidak akan kekurangan air, ya. Karena kalian sudah bisa pertama pengembangan sumber daya air kemarin, ya, yang menghasilkan yang bisa menyediakan air, ya. Dengan pengembangan sumber daya air berarti kalian bisa menyediakan air, ya. Kemudian dengan menghitung kebutuhan air tanaman, kebutuhan air irigasi, ya kalian bisa menghitung berapa jumlah air yang harus nanti dikeluarkan dari sumber air, WR ini. Jadi sudah selesai kaitannya dengan menghitung kebutuhan air irigasi, ya. Jadi menyediakan sumber air kalian juga harus bisa karena kalian sudah belajar pengembangan sumber daya air. Ya, tentu kalian tidak diharapkan bisa membuat bendungan, ya. Yang paling tidak membuat reservoir, ya. Ini embung, ya, embung. Jadi dari sini kalian bisa menghitung berapa volume air irigasi yang diperlukan, ya. Ya, Anda tanyakan efisiensi irigasi. Ya, kita lanjut contoh soalnya. Berapa volume air yang harus dikeluarkan dari sumber air untuk lahan seluas 100 hektar? Jika EC, EA, ES masing-masing 40%, 30%, dan 20%, ya. Ini soal kelanjutan dari soal nomor 4 tadi, ya. Nomor 4 tadi diperoleh ke interval irigasi 19 hari sekali, ya.
Berapa kebutuhan air irigasinya setiap kali melakukan irigasi? 19 interval irigasi dikalikan evapotranspirasi atau kebutuhan air irigasi. Ini tidak ada hujan, ya. Jadi kebutuhan air irigasi, evapotranspirasi dikurangi presipitasi. Presipitasinya 0, jadi sama dengan evapotranspirasi. 19 kali 4 mm, ya. Berapa meter kubik? Evapotranspirasi dalam satuan milimeter dikalikan 0,001 ini untuk merubah milimeter menjadi meter. Dikalikan 100 hektar, 100 kali 10.000 meter persegi, sehingga diperoleh satuan meter kubik, 76.000 meter kubik. Ini kebutuhan air irigasi yang harus sampai ke daerah perakaran. Berapa kebutuhan air irigasi yang harus dikeluarkan dari sumber air? Adalah efisiensi storage dikalikan kebutuhan air irigasi dibagi efisiensi aplikasi kali efisiensi conveyance, ya. 0,2 kali 76.000 dibagi 0,4 kali 0,3. 0,2 20%, 0,4 40%, 0,3 itu 30% ya. Jadi diperoleh 126.667 meter kubik. Itu ya. Ini bisa. Gimana mengukur volume air yang harus keluar dari reservoir? Apakah harus pakai meteran seperti di PAM, ya, PDAM, ya, yang ke rumah-rumah, ya. Ya boleh saja. Discharge-nya sekian, berarti berapa jam itu terpenuhi, boleh saja. Tapi biasanya kalau di lahan itu menggunakan yang setelah kita pelajari, ya. Kemarin apa? Masih ingat cara mengukur debit air di saluran itu dengan bendung, sistem bendung V-notch itu bentuk V misalnya, ya. Jadi bisa kita atur dari situ. Yang diatur apanya? Debitnya dan waktunya. Dan volume irigasi itu adalah kebutuhan irigasi, berapa air yang harus keluar dari sumber, misalnya 126,667, ya, volumenya. Debitnya berapa liter per detik, berapa liter per detik. Jadi volume dibagi volume per waktu mendapatkan waktu, itu menunjukkan lamanya air dialirkan ke saluran menuju ke lahan tersebut, ya. Ya, sudah selesai semua, sudah bisa dilakukan, ya. Jadi apa yang dipelajari itu selain dipahami, insya Allah kalau ujian nilainya bagus dan bisa melakukan di lapang, ya, melaksanakan di lapang, itu yang penting, ya. Jadi tidak hanya di kertas saja, tapi bisa dilakukan di lapang, ya. Itu yang penting. Ya, Izin ditanyakan? bertanya, Pak. Ya, kita lanjut. Apa izin bertanya, Pak? Ayo, silakan. Ini untuk yang ada 19 itu, Pak. 19 itu kan 19 hari sekali maksudnya, Pak. Kalau yang Iya, 4-nya 19 itu hari apa ya, Pak? sekali. Yang mana? 4. Iya. Yang 4 itu evapotranspirasi. 0,5 kali 8. Ini Oh, kebutuhan air irigasi. Kebutuhan air irigasi per hari. oh perharinya. Ya, per hari. Jelas. Oh iya, oke, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas, ya. Ya, ayo silakan yang lain. Jelas, ya. Nah, sekarang bagaimana efisiensi irigasi dari berbagai sistem irigasi? Jadi efisiensi irigasi itu tadi, nah, kalian sudah tahu prosesnya tadi dipengaruhi oleh proses kehilangan air dari sumber sampai ke lahan, ya. Nah, berbagai sistem irigasi yang kalian kenal itu kehilangan airnya berbeda-beda dari sumber air sampai ke daerah perakaran, ya. Yang kita bahas ini contohnya adalah irigasi permukaan, ya, sawah, ya. Ini merupakan efisiensi irigasinya paling kecil, ya, karena kehilangannya paling besar, ya.
Kemudian nah ini karena lewatnya jalurnya panjang ya, mulai dari sumber air masuk ke saluran primer. Ini kalau bendungan ya, bendungan Jatiluhur misalnya ya. Dari bendungan Jatiluhur itu masuk dulu saluran primer, besar saluran primer, kemudian dibagi-bagi untuk kecamatan, untuk kabupaten ini, ya itu saluran sekunder, baru masuk ke saluran sekunder. Saluran sekunder nanti dibagi-bagi lagi ke kecamatan ini, kecamatan ini, kecamatan ini, jadi saluran primer ya. Enggak saluran primer, saluran tersier. Nah, ini saluran tersier sawah ini. Baru kalian ada di sawah kalian ada di sini saluran tersier ini ya. Dari saluran tersier mengalir ke sawah. Ya, ini bisa dari kalau perkumpulan petani memakai air kalau di Jatiluhur pemakai air karenanya memakai saja, tidak bisa ngatur di bendungnya ya. Jadi petani kelompok P3A itu di Jatiluhur itu hanya sampai ke pintu tersier ini. Jadi dari perencanaannya berapa kebutuhan air irigasinya minta ke kecamatan nanti dilaporkan ke Jatiluhur. Sehingga ke sini kebagian sekian kebutuhan airnya gitu ya. Saluran tersier. Itu pembagi ya, untuk mengatur debit air untuk masing-masing lahan tersier. Ini itu pembagi. Mengalirkan air ke sawah, ya. Mengalirkan air ke sawah. Ya ini kalau mau diukur penelitian boleh saja, bisa ya. Pakai bendung sini, V-notch kecil dipasang di aliran masuk ke sawah ya. Kalau petani biasanya mengukurnya udah diukur aja diukur oleh petugas dari pintu tersier ini, pintu tersier ini. Jadi udah ini untuk semuanya, jadi udah buka terus bisa di, tidak tidak usah masing-masing petani mengukur berapa masuknya, tapi sudah diukur dari sini bisa saja. Ya itu ya. Kemudian contoh yang berikutnya itu irigasi alur. Ini masih irigasi permukaan ya. Memberikan air melalui alur-alur yang berada di antara bedengan tanaman ya. Ini mengatur kebutuhan air irigasinya sesuai dengan kebutuhan air irigasi yang sudah dihitung. Itu dengan cara mengatur pertama debit atau discharge atau debit air yang masuk ke masing-masing alur ya. Setelah kita bisa menghitung debit yang harus masuk ke alur, baru kita bisa menghitung lamanya irigasi ini harus dilakukan. Lamanya irigasi ini dilakukan berapa jam ya. Berapa debit air yang boleh masuk ke alur ini, berapa liter per detik, ya, itu juga ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuannya yang tergantung dari tekstur tanah dan kemiringan dari lahan. Ya, kemiringan dari lahan ya. Itu sudah ada di buku Small Scale Irrigation ya. Kalian cari itu di AGH, insya Allah masih itu buku oleh-olehnya Bu Dr. Kesantini ya. Pelajar dari Inggris sana, dia pulang dari sekolah membawa buku itu ya, saya pakai untuk ngajar ini. Yang khusus untuk contoh irigasi alur ini, nah itu mirip. Ya, bagaimana? Ini sipon, alat alat untuk mengirigasi, untuk mengatur debitnya ini sipon ya. Coba kalian cari di YouTube itu irigasi alur atau faro irrigation, ya itu bagus dari luar negeri ya. Ini luar negeri ini luasannya sangat luas ini luar negeri. Di YouTube ini kemarin kelas tuh nyari di YouTube presentasi pada saat praktikum bagus ya. Itu tani dari luar Amerika sana sudah sepuh tapi dia melakukan irigasi alur ini ya, irigasi alur, irigasi sendiri sekian luasan ini bisa ya, semi otomatis juga bisa ya. Ya, ini irigasi alur. Contohnya ya misalnya ukuran jarak antar alur 0,8 meter. Ini jarak antar alur. Jarak antar alur dari sini, tengah-tengah sini sampai tengah-tengah sini 0,8 meter. Kemudian panjang alur dari ujung pangkal sampai dari pangkal sampai ujung sini ya,
panjangnya 285 meter. Kemudian dilihat dari small scale irrigation tadi, teksturnya apa, kemiringannya berapa. Nah, ternyata diperoleh misalnya kecepatan IFO ke dalam alur adalah 0,7 liter setiap detik setiap 100 meter. Ya. Kemudian setelah kalian hitung-hitung kebutuhan air irigasinya 150 mm. Ya. Kebutuhan air irigasinya 150 mm. Pakai tadi interval irigasi dikalikan kebutuhan air irigasi hariannya, kalikan efisien dikonversi berdasarkan efisiensi irigasinya, ya, WR-nya itu. Ya. Nah, ketemu 150 mm. Ya. Hitung debit untuk satu furo dan waktu yang diperlukan untuk irigasi. Nah, ini jawabnya debit untuk satu furo. Kalau panjang furo 100 meter, debitnya 0,7 liter per detik. Kalau 285 meter, ya 285 dibagi 100 kali 0,7 sama dengan 2 liter per detik. Ya. Kemudian lama irigasi harus dinyalakan, waktu atau lama irigasi harus dilakukan, itu adalah kebutuhan air dikalikan jarak antara alur SM dikalikan panjang alur LM dibagi 3.600 kali Q. Ya, perhatikan satuannya, ini rumus praktis, jadi satuan-satuannya tidak seimbang antar komponen rumus, ya, karena rumus praktis. D-nya satuannya milimeter, SM-nya jarak antara alur satuannya meter, panjang alur meter, Q-nya liter per detik, waktunya lamanya ketemu jam. Ya. Ya, untuk menyesuaikan semua satuan-satuan yang tidak sama tadi ini 3.600 ya, 3.600 ya. Ya, jadi diperoleh 4,75 jam. 4,75 jam. Nah, itu pelaksanaannya. Ya, jadi 4,75 jam air dialirkan sini dengan debit 2 liter per detik selama 4,75 jam. Selesai, pindah lagi 4,75 jam. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau satu-satu ya lama, lahannya sangat luas. Ya. Terus mau bersama setelah sekaligus atau bagaimana? Nah, tergantung dari debit airnya di sini, debit air di saluran ini. Kalau debitnya airnya 50 liter per detik, sedangkan setiap alur itu perlu 2 liter per detik, berarti bisa 25 alur sekaligus. 50 liter per detik dibagi 2 liter per detik, ada 25 alur sekaligus. 25 alur dipasang sipon semua, 25 sipon dialirkan selama 4,75 jam. Baru ditutup, seperti ditutup salurannya, siponnya dipindah ke 25 alur berikutnya. Itu dan seterusnya sampai selesai. Ya. Nah, itu ya cara melakukan irigasi. Bagaimana cara memakai sipon ini supaya bisa ngalir? Nah, lihat di YouTube ya. Lihat YouTube itu gambarnya bagus. Sebenarnya dia petani, walaupun perempuan dia jadi petani, dia mau masuk ke saluran ini, pakai sipon ini bagaimana caranya supaya bisa mengalir ya. Ini seperti kalian kalau menguras itu ya, akuarium pakai pakai apa namanya? Pakai pipa ya. Gimana caranya? Kan pipanya diisi air dulu ya. Pipa diisi air, terus dimasukkan, air dilepas, ya itu udah ngalir terus. Ya, seperti ini sama ya. Tapi dia tidak begitu. Pokoknya ada caranya, coba kalian lihat di YouTube ya. Ya itu irigasi alur ya, irigasi alur. Ditanyakan jelas ya. Lanjut irigasi sprinkler. Irigasi sprinkler. Nah, ini menyemburkan air ya, sprinkler ini kalian sudah pernah sering lihat. Tentu kehilangan air disebabkan karena evaporasi ya. Jadi disembur ini evaporasi menguap. Nah, ini jadi volume air yang disemburkan oleh sprinkler berbeda dengan volume air yang sampai ke daerah pelanggaran ya. Ini bisa kalian ukur ya. Volume air yang keluar dari sprinkler kalian ukur ini disungkup pakai plastik besar sehingga
tahu volume airnya. Kemudian yang sampai ke lahan, sampai sampai ke daerah perakaran, sampai ke tanah, kalian ukur seperti halnya kalian mengukur curah hujan ya. Sama, ini kalian mulai dari pangkal sampai ujung, kalian pasang untuk penakar hujan yang kalian buat. Kemudian kalian bisa mendapatkan tinggi air hujan, dirata-ratakan, jadi kalian ketemu tinggi air yang sampai ke lahan. Kalikan luas dari jangkauan dari sprinkler ini, berapa luasnya? Yang lingkaran ya, luasnya berapa. Jadi tinggi air dikalikan luas ketemu volume ya. Jadi efisiensi irigasi sprinkler adalah volume air yang sampai ke lahan dibagi volume air yang disemburkan oleh sprinkler kali 100% ya, kali 100%. Ya, itu salah satu contohnya. Termasuk contoh yang soal yang tidak dari contoh ya, itu mencari dulu efisiensi irigasi sprinkler. Nah, ini contoh irigasi sprinkler yang lainnya, multi sprinkler. Itu di pendahuluan sudah ya gambar-gambar secara garis besar. Ya, ini irigasi sprinkler portable yang akan kita contohkan untuk kita hitung. Kita coba bagaimana cara memakai irigasi sprinkler portable ya. Irigasi sprinkler portable itu artinya yang bisa dipindah-pindah portable ya. Artinya pompa, pipa utama, pipa lateral, sprinkler itu bisa dipindah, bisa dibongkar pasang ya. Jadi memakainya ini dinyalakan jelas, kemudian ini satu lateral saja. Kita hanya menggunakan satu lateral. Jadi satu lateral dinyalakan sampai lama irigasi tertentu yang kita hitung nanti sesuai dengan sehingga kebutuhan air irigasinya terpenuhi. Setelah waktu irigasi tertentu itu selesai, pompa dimatikan, pindah lagi lateral berikutnya. Selesai, pindah lagi ke lateral berikutnya. Ya, itu cara menyalakannya. Bagaimana hitungannya? Berapa lama irigasi untuk satu lateral ini harus dinyalakan? Berapa ukuran pompa yang harus kita beli? Ya, bagaimana ya? Detailnya nanti berapa discharge dari ini, berapa. Ya, ini contohnya ini. Ya. Di ukuran lahannya 160 meter kali 120 meter. Jenis sprinkler tekanan medium, kebutuhan air efektif atau maksimum 60 mm per 10 hari. Ini hasil hitungan kalian tadi. Interval irigasinya kalian hitung-hitung ketemu 10 hari. Kebutuhan airnya dalam satu hari kalian hitung ketemu 6 mm. Sehingga dalam 10 hari kebutuhan air irigasinya adalah 60 mm. Ya. Nah, ini semua kalian sudah bisa menghitung dan mengukur ya. Kemudian kecepatan infiltrasi efektif 8,5 mm per jam. Ini adalah kecepatan infiltrasi air atau maksudnya air ke lahan, ke tanah. Diukur dengan infiltrometer. Kalian sudah pernah mengukur ya di praktikum ekologi ya, menggunakan ring dari besi. Itu single ring, ya, infiltrometer single ring. Ada yang infiltrometer double ring. Ya. Kalian tancapkan ke lahan, kalian isi tanah, kalian isi air, berapa turunnya air. Nah ini diperoleh 8,5 mm per jam. Bisa ya, kalian bisa mengukur ya. Ini data sifat fisik tanah awal yang harus tahu adalah kecepatan infiltrasi. Kemudian efisiensi pemakaian dari irigasi sprinkler itu adalah efisiensi irigasi ya dari sprinkler 80%. Jadi caranya tadi ya, diukur volume air yang sampai ke lahan pakai penakar hujan, kemudian volume air yang keluar dari sprinkler dengan plastik besar tadi, terus efisiensi pemakaian atau efisiensi irigasi sama dengan 100% dikalikan volume air yang sampai ke lahan dibagi volume air yang dikeluarkan oleh sprinkler ya. Misalnya ketemu 80%. Hitungan awalnya pemakaian air total kalau yang harus sampai ke daerah perakaran adalah 60 mm,
sedangkan efisiensi irigasinya 80%. Jadi yang harus disemprotkan oleh sprinkler adalah 180 kali 60, ya, jadi 75 mm. Di start maksimum, kalau yang harus sampai ke lahan 8,5 mm per jam, efisiensi irigasinya 80%, jadi kecepatan sprinkler menyemburkan air atau discharge maksimumnya 180 kali 8,5 mm per jam, 10,6 mm per jam. Ya. Nah, dari sini sudah bisa kita hitung, jadi berapa lama harus dinyalakan. 75 dibagi 10,6. Ya, nanti kita lihat itu untuk berapa sprinkler, ya, yang kita pasang. Ya, ini ya. Jadi kebutuhan air milimeter, discharge-nya milimeter per jam. Milimeter dibagi milimeter per jam, ketemu jam. Nah, itu adalah lama irigasi harus dinyalakan. Ya, detailnya ini, spesifikasinya, tekanannya 2 atmosfer, diameter nozzle 4, discharge 0,2 liter per detik. Ini dirubah dari discharge yang satuan milimeter per jam. Ya. Dari satuan tinggi dijadikan satuan volume dengan cara dikalikan luasnya. Luasnya adalah jarak antar sprinkler 9 kali 9. Jadi luasnya ya 9 kali 9. Hanya untuk sprinkler ini perlu overlapping ya antara sprinkler satu sprinkler berikutnya supaya pembasahannya lebih bagus. Ya, jadi prinsipnya adalah volume tinggi bisa dijadikan volume. Ya, ya kemudian detail pelaksanaannya, jumlah sprinkler dalam setiap lateral adalah ukuran lahan tadi 120, jarak antar sprinkler 9. Jadi 120 dibagi 9, 13. Jumlah posisi lateral, ukuran lahan tadi 160. Jadi kalau 120 digunakan untuk lateral, 160 untuk posisi lateral. Jadi 160 dibagi jarak antar lateral 9. Ya, karena sprinklernya 9 kali 9. Artinya jarak dalam barisan juga 9, jarak antar barisan atau jarak antar lateral juga 9. Ya. Jadi 160 dibagi 9, 18. Waktu pemakaian yang tadi, di awal hitungan awal tadi, kebutuhan airnya adalah 75 mm, discharge-nya adalah 10,5 mm per jam, sehingga 75 dibagi 10,6 tadi, sehingga diperoleh 7,1 jam. Jadi sprinkler dinyalakan selama 7,1 jam, baru dimatikan. Kemudian dipindah lagi dari satu lateral ke lateral berikutnya. Untuk memindah dari satu lateral ke lateral berikutnya, itu tergantung dari keterampilan kalian ya. Ya ini misalnya 0,7 jam. 0,7 jam. Jadi untuk satu lateral diperlukan waktu 7,8 jam. 7,1 ditambah 0,7. 7,8. Kalau satu hari ingin menyelesaikan 2 lateral, berarti 7,8 dikalikan 2, 18,6 jam bekerjanya untuk mengirigasi. Waktu untuk seluruh lahan teririgasi, nah tadi jumlah lateralnya ada 18. Setiap hari 2 lateral, jadi selesai dalam 9 hari. Karena interval irigasinya 10 hari sekali, ya yang sehari libur ya. Sehari libur, hari ke-10 libur, hari 11 mulai lagi ke lateral pertama dan lateral kedua. Begitu seterusnya. Jadi sesuai dengan interval irigasi. Ya, jadi misalnya, nah begitu. Ya. Kalau kalian tidak ingin pindah-pindah, lateral ini kalian pasang semua. 18 lateral, seluruh lahan kalian pasang permanen semua. Lateralnya jumlahnya berapa? 13 kali 18, kalian pasang semua. Jadi sekaligus kalian menyalakan irigasi, selesai semua lahan itu. 7,8 jam, 7,1 jam. Ya. Kemudian 10 hari kemudian baru dinyalakan lagi. Jadi itu tergantung dari
kebijakan kalian nanti kalau jadi manajer ya, jadi manajer tanaman ya, dari manajer tanaman ya. Karena agronomi itu artinya pengelola tanaman. Jadi kalau lulus ya jadi manajer tanaman, ya, manajer kebun ya. Nah itu ya. Salah satu tugasnya untuk merencanakan dan melaksanakan, mengevaluasi dan sebagainya sehingga efisien. Ini terserah kalian mau sekali selesai sehari atau kalian pasang irigasi sprinkler secara portable. Ya. Kemudian yang harus menjadi pertimbangan lagi adalah berapa debit dari pompa. Berapa kalian harus beli pompanya, apakah yang besar, apakah yang kecil, berapa kapasitasnya, nah, bisa dihitung ini. Ini yang sekali nyala adalah 13 sprinkler. Setiap sprinkler debitnya tadi 0,25 liter per detik. Jadi debit pompanya, kemampuan pompanya adalah 13 kali 0,25 liter per detik. Diperoleh 3,25 liter per detik. Ya. Ini adalah kapasitas pompa yang harus kalian sediakan. Ya. 3,25 liter per detik. Ya. Ya, baik. Ada yang tanyakan ini? Irigasi sprinkler. Nah, ya. Efisiensi irigasinya tentu ini lebih besar dibandingkan irigasi sawah tadi ya, sprinkler. Baik, kita lanjut ke irigasi yang efisiensi irigasinya lebih tinggi lagi ya. Irigasi drip. Ini mengalirkan air dari sumber air sampai ke daerah perakaran melalui pipa-pipa ya. Dan di daerah perakaran itu air ditetes-teteskan melalui emitter. Ya. Emitter ini tipenya bermacam-macam. Sementara ini ada 4 tipe ya. Jadi kalau kuliah saya sebut sementara karena menunggu kalian nanti menemukan tipe emitter baru ya. Ini dari kemarin dari dulu saya ngajar juga belum ada emitter baru ya. Saya sudah penelitian yang arahnya juga emitter baru juga tapi masih dalam tahap penelitian ya. Ya, ya jadi ada 4 emitter. Yang pertama emitter yang disebut drip ya, meneteskan air atas demi tetes yang ditaruh di atas permukaan itu drip. Kemudian ada yang meneteskan air juga drip juga tapi ditaruh di bawah permukaan itu sub drip. Kemudian ada emitter juga bukan meneteskan tapi memancarkan air seperti tempat wudhu itu ya, memancarkan air ya. Pancuran seperti pancuran itu namanya itu tipe bubbler. Kemudian satu tipe lagi tipe spray yaitu menyemburkan air dalam bentuk kabut. Nah, itu ya. Itu tipe-tipe emitter. Kalau irigasi trickle atau irigasi tetes biasanya itu di tipenya jenis-jenisnya itu sesuai dengan tipe-tipe emitternya ya. Ini rangkaian irigasi tetes yang sudah lumayan canggih ya. Ini sudah mulai lengkap ya. Dari komponen yang paling ujung ini itu control head itu pengatur tekanan ya. Pengatur tekanan. Nah, di sini ada penyaring pertama, kemudian ada penyaring kedua, penyaring air ya supaya tidak menyumbat ke emitter. Kemudian ada tangki hara. Tangki hara ini kalau kita ingin melakukan irigasi bersama-sama dengan pemupukan atau vertigasi, ya ini tangki hara buka. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ini bisa variasi kalian ya. Kalau misalnya mau blok ini beda tanamannya, sehingga nanti kebutuhan airnya beda. Ini pengaturannya dari sini ya. Kemudian sini tanamannya beda, pengaturannya di sini ya. Atau kalian penelitian, di sini perlakuannya beda, seperti kalian di praktikum itu 0,75 enol, sini 0,75 enol, sini 1,5 enol, satu lagi 2,25 enol, satu lagi 3 kali enol. Nah, bisa ya, irigasi tetes. Ya, ya ini eh, efisiensi irigasinya mendekati 100 ya. Karena dari sumber sampai ke
daerah perakaran itu melalui pipa terus ya, melalui pipa ya, ini tetes ya. Ya, hitungannya ini tidak dicontohkan. Silakan kalian sama saja cara menghitungnya ya. Di kebutuhan airnya sama, menghitung kebutuhan irigasinya. Kalau tidak ada hujan ya evapotranspirasi. Hanya koefisien tanamannya itu berbeda dibandingkan koefisien tanaman kalau irigasinya sprinkler. Ya, sprinkler kan pembasahan menyeluruh ya. Ini hanya sekitar tanaman saja, jadi koefisien tanamannya lebih kecil. Koefisien tanamannya lebih kecil ya. Ini kalau kalian membaca bukunya FAO ya, yang dikira-kira oleh Allen et al, itu kalian bisa menghitung itu berapa koefisien tanaman untuk irigasi tetes ya pada tanaman tertentu. Jelas ya, ini irigasi tetes. Kemudian kelebihan dari irigasi tetes kalian bisa cari di informasi-informasi di searching engine Google dan sebagainya ya. Seperti ini menggunakan air lebih sedikit 30-50%, penggunaannya efisien dan efektif, hama penyakit tidak terlalu menjadi masalah. Ini hanya sedikit masalah hama penyakit. Karena kelembapan tanahnya tidak terlalu lembab ya. Juga kelembapan udaranya tidak terlalu lembab dengan adanya kasih tetes ini. Gulma juga tidak menjadi masalah, tidak terlalu menjadi masalah karena irigasi drip ini biasanya diikuti menggunakan mulsa plastik misalnya ya. Kemudian yang membedakan juga dengan irigasi sprinkler, ini irigasi drip tidak dipengaruhi oleh angin ya, pemakaiannya. Sedangkan irigasi sprinkler itu hanya digunakan apabila kecepatan anginnya rendah. Kalau daerah-daerah dengan kecepatan angin yang sering tinggi itu tidak efektif, jadi kehilangan airnya besar kalau sprinkler dengan kecepatan angin yang tinggi. Kalau irigasi drip, ya ini bisa dengan kecepatan yang tinggi pun. Secara otomatis bisa dilakukan dengan mudah, dan nilai ekonominya ya bisa kalian hitung ya berdasarkan berbagai hal, misalnya harga tanamannya dan sebagainya ya bisa kalian timbangkan. Itu ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Baik, kalau jelas, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Yuk, Pak. sama-sama.